adik-adik Teruna, selamat pagi dan selamat beribadah kembali di hari Minggu tanggal 12 September 2021. Mari adik-adik kita siapkan bacaan Alkitab kita terlebih dahulu. Untuk Mazmur berbalasan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 93 ayatnya yang pertama hingga kelima. Mazmur 93 ayatnya yang pertama hingga kelima. Dan untuk pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Korintus, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10 hingga 18. 1 Korintus 16, ayatnya yang ke-10 hingga 18. Kalau sudah disiapkan semuanya, mari kita ambil sikap yang baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kata saya ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan meninggikan namanya yang mulia. Kita nyanyikan pujian dari Gita Bakti 6, baitnya yang pertama dan ketiga, bernyanyilah orang percaya. Masih tetap berdiri, kita akan bawa ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara daring ini. Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhir nanti boleh jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Kami juga mau berdoa untuk Kak Gebi dan Kak Fiori yang menjadi pemberita firman pada pagi hari ini, supaya apapun yang mereka sampaikan nanti turut dalam kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita buka Mazmur berbalasan yang sudah kita siapkan tadi, yaitu Mazmur 93, ayatnya yang pertama hingga kelima. Kita akan membacanya secara berbalasan. Mazmur 93 ayatnya yang pertama hingga kelima yang menyatakan, Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat ini. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 364, baitnya yang pertama dan keempat, berserah kepada Yesus.
Kata Tasya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari 1 Korintus 16, ayatnya yang ke-10 hingga 18. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan, sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kami tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhakus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikian pembacaan Alkitab kita, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kelas Eka akan dilayani oleh Kak Gebi, dan untuk kelas Dwi akan dilayani oleh Kak Fiori. Shalom adik-adik teruna yang terkasih. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari surat pertama kepada jemaat di Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Adik-adik, jadi pada saat itu background di balik penulisan surat ini bahwasanya ada pergolakan yang terjadi di antara orang-orang yang telah menjadi percaya pada berita Injil tentang Yesus Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi secara umum surat ini berisikan nasihat dan pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, perikop bacaan kita hari ini ditulis sebelum Rasul Paulus menutup suratnya dengan salam. Jadi selain pengajaran yang sudah Rasul Paulus jelaskan pada pasal-pasal sebelumnya, ia menambahkan lagi beberapa pemberitahuan yang penting untuk diperhatikan oleh jemaat. Yaitu, kalau kita baca pada ayat ke-10 dan 11, dikatakan, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Di ayat ke-11, jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Nah, jadi adik-adik, di sini Rasul Paulus berpesan agar jemaat jangan menganggap rendah Timotius. Kalau kita baca pada ayat tadi, jadi Timotius ini mau memberi diri untuk melayani Tuhan walaupun dia masih muda. Oleh karena itu, Rasul Paulus sangat mendukungnya dan berharap agar jemaat juga mau memberikan dukungan kepada pelayanan Timotius manakala ia hadir di jemaat Korintus. Nah, di ayat-ayat berikutnya pun Rasul Paulus menyebutkan beberapa nama lagi yang menjadi rekan sekerjanya dalam melayani Tuhan. Ada Apolos, Stefanus, dan lain-lain. Adik-adik, pertama-tama di sini Kak Fio mau sampaikan kalau kita bicara pelayan Tuhan secara umum, pelayan Tuhan itu bahwasanya adalah kita semua yang dipanggil, yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah pelayan Tuhan adik-adik. Maka itu kita tentunya harus menghargai sesama kita.
Tapi dalam pembacaan Alkitab hari ini, terkhususnya kita mau diajak untuk menghargai pelayan firman Tuhan, pelayan Tuhan, yaitu orang-orang yang secara khusus ditugaskan dalam suatu organisasi, yaitu dalam hal ini gereja kita sebagai pemberita firman Tuhan. Jadi di sini mereka telah diurapi, ditunjuk, dan ditugaskan untuk memberikan arahan sesuai ajaran firman Tuhan. Nah, dari sini mungkin timbul pertanyaan, memangnya ada ya Kak yang tidak menghargai pelayan Tuhan? Atau apa aja sih yang disebut dengan tidak menghargai pelayan? Nah, adik-adik, kenyataannya ya memang terjadi beberapa tindakan yang tidak menghargai para pelayan Tuhan. Sebagai contohnya, kita cuek saat pelayan firman Tuhan sedang memberitakan firman. Kita menguap saat pelayan sedang khotbah. Atau kadang kalau ada yang tidak sesuai dengan kita memprotes pelayan tersebut. Nah, jangan sampai kita berbuat demikian ya adik-adik. Kenapa ya? Karena adik-adik, pelayan Tuhan, khususnya pelayan firman Tuhan yang dihadirkan di tengah-tengah kita itu, pertama-tama Tuhan mengizinkan mereka hadir di kehidupan kita untuk merawat iman kita. Mereka tentunya sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menyiapkan bahan-bahan dan berdoa seperti itu. Dan yang kedua, kita akan bertumbuh terus dalam kebenaran firman Tuhan dari apa yang mereka ajarkan kepada kita. Dan yang ketiga, dan ini yang utamanya supaya kita bisa berbuah adik-adik bagi kemuliaan Tuhan. Itu tujuan akhirnya ya. Jadi itulah kenapa kita harus beberapa hal kenapa kita harus menghargai para pelayan. Perlu adik-adik ingat juga bahwa pelayan Tuhan itu melakukan tugasnya kepada sesama manusia ialah untuk Tuhan juga. Dan puji Tuhan kalau itu bisa menjadi berkat untuk kita sesama manusia. Nah, di sini kita harus melihat bahwa pelayan Tuhan adalah contoh bahwa kita pun sebagai anak-anak pelayan mempunyai tugas di dalam pelayanan kita sebagai jemaat. Kita punya tugas untuk melayani orang-orang di sekitar kita juga, adik-adik. Jadi kita punya misi khusus di sini bahwa kita harus menghargai pelayan sebagai dasar bahwa kita itu melayani Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang membuat kita siap untuk melayani sesama kita. Tuhan Yesus pun itu ikut melayani loh adik-adik. Kalau adik-adik baca pada Yohanes pasal 13 ayat 15 dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi kalau adik-adik terus tidak menghargai pelayan firman Tuhan, itu sama juga loh dengan adik-adik tidak menghargai Tuhan yang mengutus pelayan Tuhan tersebut, yang mana juga memberi teladan untuk pelayan Tuhan bisa melayani. Jadi jangan sampai kita berpikir kayak, pelayan firman Tuhan ini kurang keren, aku gak mau dengerin. Jadi kayak gak ada penghargaan gitu ya adik-adik. Padahal susah loh adik-adik jadi pelayan itu. Misal sekarang tiba-tiba kita tukar posisi, apa adik-adik kakak adik-adik yang melayani, apa adik-adik siap? Bisa langsung, bisa enggak ya adik-adik? Tentunya pasti ada proses yang harus kita lalui, kita jalani, dan seringkali itu tidak mudah. Jadi hendaknya kita jangan meremehkan pelayanan kakak layan atau pendeta atau siapapun, kayak pendeta ini nggak enak bawain firmannya, kakak layan ini tidak lucu, khotbah ini nggak lama gitu ya. Jangan sampai kita meremehkan pelayanan firman Tuhan yang seperti itu. Hendaknya kita itu tetap kuat dalam iman percaya kita menghargai pelayan Tuhan, maka kita pun akan melakukan hal yang sama untuk Tuhan. Sama dengan kita melakukannya untuk Tuhan ya adik-adik. Jadi kita punya kerendahan hati untuk hidup sehari-hari, dan tidak mengatakan bahwa kita tuh lebih daripada orang lain, tapi tetap rendah hati. Jadi saat kita mau beribadah, sebagai contoh ya ibadah online sekarang ini, kita benar-benar menyiapkan hati dan pikiran kita. Jangan karena kita sekarang ini ibadah online, kita menganggapnya pakai baju seadanya aja yang kurang rapi, atau kita main post video aja sambil tiduran atau sambil makan. Hendaknya kita tidak
melakukan hal tersebut ya adik-adik. Itu bukan contoh yang baik, terutama juga untuk orang-orang di sekitar kita yang melihatnya. Nah, dari hal-hal yang sudah Kak Vio sampaikan itu, adik-adik kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya sebagai teruna kita harus bersikap menaati dan menghargai pelayan firman Tuhan di tengah jemaat. Baik itu Bapak atau Ibu Pendeta, baik itu penatua, diaken, serta kakak layan, atau siapapun itu yang memberitakan firman Tuhan. Juga waktu yang Tuhan beri hendaknya kita manfaatkan tidak hanya untuk adik-adik mengejar cita-cita, tapi adik-adik juga bisa mulai belajar bersaksi, melayani Tuhan, melayaninya dalam wujud kesaksian yang nyata ya, dalam perbuatan kita yang baik, kata tutur kata kita yang baik, itu pengaruhnya besar loh adik-adik di tengah pelayanan jemaat dimanapun kita ditempatkan. Hendaknya potensi yang Tuhan berikan di dalam diri adik-adik itu adik-adik kembangkan agar menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Mari kita berkomitmen untuk tetap setia kepada Kristus, berani bersaksi dan terlibat dalam pelayanan sesuai dengan potensi diri yang Tuhan Yesus berikan kepada kita agar menjadi berkat bagi dunia demi kemuliaan Tuhan Yesus di tengah tantangan apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Gebi dan Kak Fiori. Karena itu, mari kita sama-sama merespon firman Tuhan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 116, Yesus inginkan dirimu. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Gebi. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang tadi kami dengar. Ajarlah kami agar bisa jadi anak teruna yang selalu menjadi pembawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Di rangkaian doa syafaat ini, kiranya Tuhan berkati adik-adik teruna dalam sekolah mereka. Kiranya mereka tetap selalu semangat dalam sekolah daring mereka ini, Tuhan. Ajarlah mereka untuk tetap bersyukur dan tidak malas-malasan walaupun mereka sekarang sekolah secara online. Biarlah Bapa, Kau juga jaga mereka dalam pergaulan mereka. Kiranya mereka dijauhkan dari pergaulan yang bisa menjauhkan mereka daripada-Mu. Senantiasa Tuhan juga berkati orang tua mereka, orang tua yang selalu memberikan yang terbaik untuk adik-adik teruna. Kiranya Tuhan berilah Papa Mama kesehatan dan kebahagiaan selalu. Tuhan, di masa sekarang ini kami masih dilanda pandemi yang tidak berkesudahan. Kiranya Tuhan beri kami kekuatan dalam menjalani hari-hari kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Tuhan, kami juga teringat untuk mereka yang sedang berjuang melawan COVID.
baik yang terbaring di rumah sakit ataupun mereka yang sedang isolasi mandiri. Kiranya mereka bisa lekas pulih agar bisa menjalankan aktivitas mereka. Bertuhan berkati juga tenaga kesehatan, pemerintah, biarlah mereka selalu cepat tanggap, kuat, dan selalu diberi kesehatan dalam mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pandemi ini. Berikanlah mereka juga hikmat Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tuhan, ajarlah kami untuk jadi warga negara yang taat kepada pemerintah, agar bisa membantu pemerintah mengurangi laju COVID di tahun ini, Tuhan. Kami juga teringat untuk gereja kami, kiranya Tuhan Yesus berkati selalu, berkati gereja kami, Pelkat PT, biarlah program-program yang akan terlaksana dan sedang terlaksana ini Tuhan Yesus lancarkan, agar semua bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih atas Zoom. Terima kasih atas hari ini kami boleh ibadah via YouTube. Kadang-kadang juga kami boleh beribadah via Zoom. Walaupun kami belum bisa beribadah tatap muka, tetapi kami tetap bersyukur bisa diberi kesempatan untuk ibadah via daring ini. Tuhan, kami juga teringat untuk gereja-gereja yang sedang kesusahan untuk ibadah. Kiranya Tuhan Yesus bantu mereka, berilah mereka solusi agar mereka bisa beribadah dengan baik, agar mereka juga bisa beribadah dengan tenang di masa COVID ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semuanya. Inilah rangkaian doa syafaat kami, biarlah seminggu yang akan datang ini Tuhan beri kami kekuatan dan pengharapan untuk bisa menjalani hidup kami dengan lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 81, baitnya yang pertama hingga kedua, Allah sumber kemurahan. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan, sebagian kecil dari apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya berguna bagi program-program gereja yang sudah direncanakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan masuk ke dalam pengutusan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 277, baitnya yang pertama dan ketiga. Firman Allah sudah kau dengar. Adik-adik layan yang kekasih, kita baru saja telah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kakak berharap supaya apa yang sudah kita dengarkan, kita mohon pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk kita melakukan kebenaran-kebenarannya di dalam setiap langkah kehidupan kita, supaya dengan demikian nama Tuhan semakin dibesarkan dan kehidupan kita juga semakin diberkati dalam segala hal. Mari kita akhiri persekutuan kita, ibadah kita di hari ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, dari kuasa penghiburan dari Roh-Mu yang kudus, kiranya menyertai dan memberkati kehidupan kami sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk kali yang kedua. Amin. 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 Ibadah kita selesai, sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa adik-adik bisa bersaat teduh setiap pagi dengan mendengarkan SBTH Voice yang dapat diakses melalui aplikasi Spotify atau Anchor, ataupun melalui link website yang sudah di-share oleh kakak-kakak pendamping di setiap grup ranting. Demikian yang dapat Kak Tasya sampaikan. Selamat hari Minggu.